Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Haidar Ali dengan NIM 23111011104 dari kelas S1TT11C. Saya mempresentasikan komunikasi data, apa itu model OSI dan TCP atau IP. Saya dilihat dari gambar ini adalah ada OSI model, application, presentation, session, transport, network, data link, dan seterusnya. TCP IP itu start di kelompok aplikasi adalah ada presentation, session, kedua kelompok transport, network, kelompok internet, network access, kelompok data link, dan fisikal. Lanjut ke slide berikutnya, pengertian TCP dan IP. TCP IP adalah standar komunikasi yang digunakan oleh komunikasi internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain. Di dalam jaringan internet, protokol ini tidaklah dapat berdiri sendiri karena memang protokol ini berupa kumpulan protokol. Protokol ini juga merupakan protokol yang paling banyak digunakan saat ini. Data yang diberikan kepada perangkat lunak ini adalah TCP atau IP stack. Protokol TCP/IP dikembangkan pada akhir dekade 1970-an, awal 1990-an. Sebagian sebuah protokol standar untuk menghubungkan komputer-komputer dan jaringan untuk membentuk sebuah jaringan yang luas. TCP atau IP merupakan sebuah standar jaringan terbuka yang bersifat independen terhadap mekanisme transport jaringan fisik yang digunakan sehingga dapat digunakan di mana saja. Pengertian model OSI. Model TCP/IP mengacu pada model protokol transmisi protokol. Model ini merupakan bagian dari domain jaringan yang dirancang khusus untuk mengawasi transmisi data yang efisien, yang bebas kesalahan. Model ini bekerja pada model arsitektur 4 lapis, di mana setiap lapisan mengimplikasikan protokol jaringan yang diperlukan pada data yang akan dikirim, yang merampok data ke struktur paling optimal untuk transmisi efisien melalui jaringan. Dalam tutorial tentang apa itu model TCP dan IP, Anda akan memahami cara kerja setiap lapisan secara detail untuk lebih memahami fungsi model. Lanjut lapisan prasyarat model OSI. Untuk memahami model OSI, pertama perlu dipahami konsep layering. Layering adalah teknik yang digunakan dalam pemrograman komputer untuk membagi masalah atau sistem yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Model OSI adalah model 7 lapisan yang membagi komunikasi jaringan menjadi tujuan bagian yang kecil dan lebih mudah dikelola. Masing-masing bertanggung jawab atas aspek proses komunikasi yang berbeda. 7 lapisan model OSI berikut ini: physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer, aplikasi layer. Apa sih itu physical layer? Untuk mendefinisikan pengertian physical layer untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit jaringan seperti internet, wifi, topologi jaringan, dan pengabelan. Level ini juga mendefinisikan bagaimana network interface card, atau disingkat NIC, dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Data biner dikodekan dalam bentuk yang dapat
ditransmisi melalui media jaringan, sebagai contoh kabel, transceiver, dan konektor yang berkaitan dengan layar fisikal. Di dalam fisikal layar ada berikut ini adalah fiber. Fiber adalah bagian dari jaringan komunikasi yang mengacu pada infrastruktur fisik yang membawa sinyal data melalui serat optik, menyediakan jalur fisik untuk mentransfer data dengan cepat dan handal. Pastikan koneksi yang stabil dan berkualitas tinggi perangkat dalam jaringan. Wireless adalah bagian dari model referensi OSI yang berkaitan dengan transmisi data melalui media nirkabel, seperti gelombang radio atau inframerah. Pengertian data link layar. Bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan flow control yang pengalamatan perangkat keras dalam menentukan bagaimana perangkat jaringan seperti hub, brick, repeater, dan switch. Spesifikasi IEEE 802 membagi level ini menjadi dua level, yaitu lapisan logical link control dan lapisan media access control. Dalam data link layar, bricks atau network adalah sebuah alat yang digunakan untuk membuat segmen dan memperluas suatu jaringan. Penggunaan brick memungkinkan beberapa jaringan terpisah dapat dihubungkan secara aman, termasuk jaringan LAN. Selain itu, bricks juga mampu menghubungkan jaringan dengan tipe yang sama maupun berbeda. Switch adalah komponen jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat komputer dalam sebuah jaringan. Proses ini memungkinkan pengguna bertukar data informasi ke perangkat yang dituju. Pertukaran informasi dilakukan secara searah, sehingga data dapat langsung diterima. Internet adalah sebuah protokol komunikasi yang berfungsi untuk mengoneksikan perangkat dalam jaringan area lokal maupun luar. Pengertian network layar mendefinisikan alamat IP dan menyediakan fungsi routing, sehingga paket dapat dikirim keluar dari segmen network lokal ke suatu tujuan yang berada pada suatu network lain. Protokol yang paling umum digunakan pada lapisan jaringan adalah Internet Protocol, yang menyediakan mekanisme pengalaman dan perutaan yang diperlukan untuk komunikasi melalui internet. Pengertian Internet Protokol. IP address adalah nomor rumah yang fungsi untuk memastikan bahwa paket data terkirim ke rumah yang dituju. Dengan IP address adalah sebagai media komunikasi bagi suatu perangkat agar permintaan untuknya diarahkan ke tempat tujuan yang tepat melalui jaringan. Internet Control Machine Protocol ICMP atau Internet Control Machine Protocol adalah protokol dalam jaringan komputer yang digunakan untuk mengirimkan pesan kontrol dan kesalahan antara perangkat dalam jaringan. Sebagian integral dari protokol TCP atau IP. Hal ini bertanggung jawab untuk mengelola komunikasi antara perangkat jaringan, mendeteksi dan melaporkan kesalahan, serta memberikan informasi penting tentang status jaringan. Pengertian transport layar untuk memecah data ke dalam paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut, sehingga dapat disusun kembali pada posisi tujuan setelah diterima. Selain itu, pada level ini juga membuat sebuah tanda bahwa paket diterima
dengan sukses dan transmisikan ulang terhadap paket yang hilang. Di tengah jalan layar transmisi data menggunakan protokol seperti UDP dan TCP. Layar ini memudahkan transfer yang reliable dan transparan antara kedua titik akhir. Layar ini juga memudahkan multiplexing, kendali dan pemeriksaan error, serta memperbaikinya. Protokol keamanan yang diadopsi secara luas yang dirancang oleh memfasilitasi privasi, keamanan data untuk komunikasi melalui internet. TCP Transfer Control Protocol. TCP adalah protokol yang handal dan terkoneksi, yang berarti itu memastikan kiriman data yang dapat dihandalkan dan mengelola koneksi antara pengirim dan penerima. UDP. Protokol UDP memungkinkan pengiriman data yang sangat cepat, namun kekurangannya adalah seringkali terjadi hilang saat transit dan menimbulkan serangan DDoS. UDP merupakan protokol yang berorientasi pada datagram, yang berarti setiap pesan terkirim sebagai unit terpisah tanpa memperhatikan pesan sebelum atau sesudah. Pengertian session layer mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dimulai, dipelihara, atau diakhiri. Beberapa protokol pada layar ini. NetBIOS, suatu session interface dan protokol dikembangkan oleh IBM yang menyediakan layanan keluar presentation dan layer application. NetBIOS State User Interface, suatu pengembang Microsoft Networking seperti Windows NT dan LAN Manager ADSP. Habitat Data Stream Protocol PHP, Printer Access Protocol, yang terdapat pada printer PostScript untuk akses pada jaringan AppleTalk. Di dalam transport layer, API Application Programming Interface. API adalah mekanisme yang menghubungkan dua komponen perangkat lunak untuk saling berkomunikasi menggunakan serangkaian definisi dan protokol. Windows Socket. Xcode adalah jenis aplikasi programming interface yang digunakan untuk berkomunikasi antara Windows Network Software dan Network Service. Socket adalah sebuah antarmuka yang memungkinkan dua perangkat atau program untuk berkomunikasi satu sama lain melalui jaringan komputer atau dalam sistem yang sama. Pengertian presentation layer mendefinisikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat transmisi melalui jaringan. Protokol yang berada dalam level ini adalah perangkat lunak, redirector software seperti layanan workstation, dan juga network shell, semacam virtual network computing atau remote desktop protocol, disingkat RDP. Di dalam presentation layer, SSL Secret Socket Layer. SSL adalah komponen penting yang harus dimiliki website. Dengan SSL, transfer data di dalam website menjadi lebih aman, dan transkrip Google.com melabeli website tanpa sertifikat SSL sebagai not secure. SSH Secure Shell Connection. SSH adalah protokol administrasi yang memungkinkan user untuk mengakses dan memodifikasi berbagai macam pengaturan maupun file yang ada di dalam server. SSH mengembangkan dari Nelnet
telnet yang sebelum dianggap tidak aman. Ada proses encrypt. JPEG. Format file JPEG adalah salah satu format yang paling umum digunakan untuk menyimpan dan mentransfer gambar digital. JPEG menggunakan metode kompresi lossy, yang berarti beberapa informasi gambar akan hilang selama proses kompresi untuk mengurangi ukuran file. Pengertian aplikasi layar sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Protokol yang berada dalam lapisan ini adalah HTTP, FTP, dan NFS. HTTP protokol Hypertext Transfer Protocol, singkat HTTP. HTTP merupakan protokol yang dipergunakan untuk dokumen atau transfer dalam World Wide Web. Protokol ini digunakan pada web browser untuk membuka sebuah halaman website. HTTPS Protokol Hypertext Transfer Protocol SOCORT, singkat HTTPS. Protokol ini merupakan versi aman dari HTTP. Protokol komunikasi dari World Wide HTTPS mengkodekan data sesi. Penggunaan protokol Secure Socket Layer atau protokol Transport Layer Security, singkat TSL. Pada umumnya port HTTPS adalah 443. File Transfer Protocol atau FTP. FTP adalah protokol internet standar yang digunakan untuk mentransfer berkas file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah internet network. FTP ini menggunakan protokol TCP port 21. FTP berfungsi untuk melakukan pengunduhan dan pengunggahan berkas-berkas komputer antara klien FTP dan server. Perintah dari protokol ini digunakan untuk mengubah direktori, mengunggah berkas komputer ke server FTP, dan mengunggah berkas dari server FTP. Protokol SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, merupakan salah satu protokol yang umum digunakan untuk mengirim email marketing di internet. Protokol ini menggunakan TCP dan port 25. Protokol ini berfungsi untuk menerima email klien dan email server, mengirimkan email ke lokal account, dan menyiarkan ulang email antara server SMTP lainnya. Pemodulan OSI dan TCP/IP. Masing-masing layer menjalankan fungsi yang spesifik dan berbeda antar layar. Setiap masing-masing layer menjalankan secara berurutan. Dalam menjalankan fungsi tersebut memerlukan aplikasi atau protokol. Informasi alamat pada layar 432. Lapisan 4 sebagai transport. Alat yang paling relevan adalah port dalam TCP atau IP. Port berada dalam rentang 0 hingga 65535 dan terbagi menjadi dua jenis, TCP dan port. Dan di lapisan 3 ada network. Network alamat yang paling penting dalam alamat IP. Alamat IP adalah unik yang diberikan kepada setiap perangkat yang terhubung ke jaringan, angka desimal yang dipisahkan oleh titik. Misalnya 192.168.0.1. Dan di lapisan 2 ada data link.
Alamat yang paling penting adalah MAC, Media Access Control. MAC adalah alamat fisik yang unik yang diberikan kepada setiap antarmuka jaringan. Biasanya ditampilkan sebagai dua digit heksadesimal yang dipisahkan oleh data titik dua, misalnya 001A, 2B, 3C, 4D, 5E. Internet Protocol version 4. IPv4 adalah alamat IP yang paling umum digunakan dengan panjang 32 bit dan 4 bagian oktat yang dipisahkan oleh titik. Nilai setiap oktat berkisar dari 0 sampai 255. Contoh IPv4 dengan rentang 192.168.1.131.246 dan seterusnya. Dekapsulasi dan enkapsulasi. Enkapsulasi proses penyisipan data ke dalam frame atau paket di mana data tersebut ditambahkan dengan header dan trailer yang menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk mengirim dan menerima data melalui jaringan pada tingkat yang lebih tinggi.